Tampaknya tuduhan HN terhadap Justin Bieber oleh seorang anonim di Twitter membuat fans Selena Gomez sangat marah. Bukan karena dia melakukan hal nakal kepada seseorang ketika mereka pacaran, tetapi karena Justin tampaknya menggunakan Selena Gomez sebagai alibi dan tidak menghormati istrinya. Welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini kita bakal ngebahas tentang Justin Bieber, Selena Gomez, Cole Sprouse, dan Lily Reinhart. Bagaimana keempat selebriti Amerika yang paling ganteng dan juga cantik bisa terlibat dalam kontroversi HN, yaitu hal nakal. Kalau kamu penasaran, make sure untuk keep on watching. Dan buat kamu yang pengen tahu selebriti mana yang aku temuin, yang aku bahas di video ini, make sure untuk nonton sampai akhir. Dan kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku ada video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Aku bakal mulai ngebahas dulu tentang Justin Bieber dan juga Selena Gomez. Well, di tanggal 20 Juni di Twitter ada seorang anonim yang nge-tweet seperti ini. Cewek ini mengklaim kalau ketika dia berusia 20 tahun, sedangkan Justin Bieber yang pada saat itu berusia 20 tahun melakukan HN di Texas, Amerika. Tweet itu mengklaim bahwa pada tanggal 9 Maret 2014, Justin Bieber mengundang wanita itu ke Four Seasons Hotel setelah konser kejutan yang dia lakukan, di mana Justin membawa cewek itu ke ruang yang terpisah dari krunya dan menyerangnya. Dalam tweet itu, wanita tersebut menulis, "Saya memposting ini secara anonim karena saya tidak siap untuk maju dan mengungkapkan identitas diri saya. Jika Justin melihat ini, Anda tahu siapa saya. Aku tahu kamu mengingatku dan saya harap hidup Anda bagai neraka setelah kejadian itu dan Anda tenggelam dalam rasa bersalah." Tidak lama kemudian, dalam hitungan menit, tweet tersebut viral dan satu hari kemudian, tepatnya tanggal 21 Juni 2020, Justin Bieber nge-tweet seperti ini. "Saya biasanya tidak membahas pernyataan orang karena saya telah berurusan dengan tuduhan acak sepanjang karir saya, tetapi setelah berbicara dengan istri dan tim saya memutuskan untuk berbicara tentang satu masalah malam ini." Bieber lalu menyambungkan sebanyak 14 tweet yang membuktikan kalau pada saat itu dia tidak tinggal di Four Seasons Hotel dan dia juga sedang bersama dengan Selena Gomez, mantan pacarnya dari tahun 2010 sampai 2012, beserta juga dengan teman-teman mereka. Bieber menulis, "Rumor adalah rumor, tetapi HN adalah sesuatu yang saya tidak anggap enteng. Saya ingin segera berbicara, tetapi karena menghormati begitu banyak korban yang berurusan dengan masalah ini, setiap hari saya ingin memastikan saya mengumpulkan fakta-fakta sebelum saya membuat pernyataan." Bieber juga bilang kalau tidak ada kebenaran dalam cerita itu, dan Justin menjelaskan kronologi dari malam tanggal 9 Maret 2014 tersebut. Seperti yang diceritakan dalam ceritanya, saya mengejutkan banyak orang di Austin, Texas, di mana saya tampil di atas panggung dengan asisten saya di samping panggung dan menyanyikan beberapa lagu. Apa yang orang ini tidak tahu adalah bahwa saya menghadiri pertunjukan itu dengan mantan saya, Selena Gomez. Dia pun lalu menunjukkan artikel yang dibilang Bieber nyanyiin lagu As Long As You Love Me untuk Selena yang ada di antara penonton, dan ada juga foto Justin dan Selena di jalan setelah konser. Justin juga menunjukkan kalau di tanggal 9 maupun 10 Maret 2014 dia tidak tinggal di Four Seasons Hotel, meskipun di tanggal 9 Maret memang benar dia ada di sana, tapi hanya untuk makan saja di restoran Four Seasons bersama dengan Selena Gomez. Well, jadi Justin Bieber tinggal di mana malam itu? Di tanggal 9 Maret dia tinggal di Airbnb bersama juga dengan Selena Gomez dan teman-teman mereka. 10 Maret sebenarnya mereka harusnya itu memang tinggal di Four Seasons, tapi karena bookingnya itu messy ya, kayak berantakan gitu, mereka cancel dan akhirnya mereka tinggal di Westin tanggal 10 Maret, dimana tanggal 11 Maret Justin lalu pergi dari Austin, Texas. Si Justin juga nge-tweet kalau misalnya ada pers yang ingin langsung tanya kepada manajer Hotel Four Seasons untuk mengklarifikasi pernyataan saya, silakan saja, saya bersedia. Nah, udah lihat kan tampaknya Justin itu beneran ya, dia udah keluarkan semua bukti-bukti, riset-riset untuk membuktikan kalau memang pada malam itu ya saya bersama dengan Selena Gomez. Dan nggak mungkin gitu loh kalau misalnya
misalnya saya bersama dengan pacar saya malah pergi ke Four Seasons dengan wanita yang saya tidak kenal dan lalu melakukan HN. Well, Justin Bieber pun menutup tweetnya dengan ngomong seperti ini. Dia bilang kalau setiap klaim HN harus tanggapi dengan sangat serius dan inilah mengapa tanggapan saya diperlukan. Namun kisah ini secara faktual tidak mungkin dan itulah sebabnya saya akan bekerja sama dengan Twitter dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum. So ya guys, mungkin saja pengguna Twitter anonim tersebut hanya ingin iseng ya mengerjain Justin Bieber, tapi ternyata Justin Bieber menanggapinya dengan sangat serius dan Justin Bieber sedang menghubungi Twitter untuk mengetahui kira-kira pengguna Twitter anonim ini tuh siapa, dan kalau misalnya sudah ketahuan dia pasti dipenjara karena bangsanya kamu itu menghadap dengan Justin Bieber dan juga pengacara Justin Bieber yang elit yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam penjara dengan sangat gampang. Dan aku pengen tahu opini kamu, apakah pengguna anonim Twitter itu harus diekspos identitasnya di mana kita semua bisa tahu dia itu siapa, atau lebih bagus pengguna Twitter anonim itu dirahasiakan saja dan Justin Bieber beserta juga dengan pengacaranya yang membawa cewek itu ataupun cowok itu ke pengadilan. Make sure untuk komen di bawah. Well guys, cerita Justin Bieber belum cukup sampai di sini aja karena tampaknya Selenators ataupun penggemar berat Selena Gomez, yaitu mantan Justin Bieber yang sangat kontroversial, mereka sangat marah kepada Justin. Kenapa? Karena dalam 14 tweet Justin Bieber tersebut dia menggunakan nama Selena Gomez, yaitu mantannya sebanyak 8 kali, sedangkan istrinya si Hailey sama sekali nggak di-mention guys namanya, dia cuma bilang istri saya. Sedangkan Selena Gomez dia menggunakan nama Selena itu berkali-kali gitu loh, dan ini pun membuat fans Selena jadi nganggap kalau kamu itu mengambil nama Selena itu agar orang-orang jadi mengalihkan perhatian mereka kepada Selena gitu loh. Dan mungkin saja ini adalah cara Justin memanipulasi Selena lagi. Selena adalah seorang wanita yang sudah disakiti ya oleh Justin selama bertahun-tahun, tapi tampaknya kamu nggak puas, kamu masih ingin menggunakan namanya agar orang-orang mencibir Selena lagi. Jadi aku bakal baca aja ya tweetnya supaya kamu bisa lebih jelas kayak kenapa mereka itu marah kepada Justin Bieber. Well, salah satu tweetnya itu berasal dari seorang pengguna dengan handle It's a Cruel Gomez. Dia men-tweet seperti ini. Cara Justin, para penggemarnya dan timnya tidak menghormati Selena selama bertahun-tahun dan sekarang mereka semua bergantung pada kata-katanya, yaitu Selena, untuk menyelamatkan karir Justin. Pengguna Twitter lain dengan handle Ugly But Rare men-tweet cara dia tidak bisa mengatakan nama Hailey dan menyebutnya sebagai istrinya, tetapi kemudian menggunakan nama Selena 8 kali. Dia tahu Selena tidak akan mengatakan apa-apa dan harus menekankan bahwa Selena adalah salah satunya alibi. Dia masih memanipulasi Selena dan dia menggunakan hashtag Justin Bieber is over party. Selain itu, Twitter handle Betsel Rihanna men-tweet mengapa dia menyebut Hailey sebagai istriku tetapi menggunakan nama Selena berkali-kali. Dia bisa dengan mudah mengatakan teman saya pada saat itu dan terus menjelaskan dia jelas menggunakan nama Selena untuk mengalihkan perhatian orang pada Selena. Iya guys, aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu apakah Justin Bieber itu salah dengan cara menggunakan nama Selena Gomez, atau harusnya dia menggunakan nama teman-temannya yang lain juga, bukan hanya Selena saja, sebagai alibi yang membuktikan kalau dia itu tidak melakukan HN bersama dengan perempuan random di Four Seasons Hotel. Make sure to komen di bawah. By the way ya guys, kalau misalnya kamu lihat kulit Hailey Bieber dan juga Selena Gomez, kamu bisa lihat kulit mereka itu cemerlang, glossy, beautiful, perfect banget ya. Dan kalau misalnya kamu pengen dapetin kulit sejernih dan juga sebening mereka berdua, well, aku mau tunjukin kamu cara gampang, praktis, dan juga affordable yang bisa kamu gunakan sekarang agar kulit kamu glowing ketika kamu mulai kerja lagi, mulai new normal lagi. Jadi, ini itu adalah Scarlett Whitening. Kamu pasti sudah tahu sih ya, mereka itu adalah brand yang sangat populer sekali, dan ini adalah kotaknya. Seperti yang bisa kamu lihat, kotak ini bisa kamu pakai lagi kalau misalnya kamu beli paketnya yang dengan harga 300.000 aja, kamu bisa dapat free gift juga. Dan hari ini aku bakal jelasin ke kamu 3 produk yang unggulan dari Scarlett Whitening. Pertama adalah Scarlett Pomegranate Brightening Shower Scrub yang baunya itu wangi banget guys. Dan kalau misalnya kamu lihat ya, ini ya guys, ada buliran scrub yang dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Wanginya itu seger, feminin kayak buah pomegranate
pomegranate gitu. Dan juga buat kamu yang nggak suka dengan scrub yang beneran bisa bikin kulit kamu jadi kerasa kayak kering ataupun kayak kasar gitu ya pada saat kamu usap di kulit, tenang aja, scrub ini tuh beneran lembut banget. Dan meskipun bulirnya lebih gede daripada body scrub yang ini tuh tetap sangat efektif dan cocok banget untuk kamu pakai pengganti sabun. Jujur aku selalu pakai ini 1 minggu sekali, dan sebelumnya juga aku udah pakai 1 paket Scarlet Whitening karena selain harganya terjangkau yaitu 50.000 untuk 1 botol gede ini yang bisa last kamu selama berbulan-bulan, wanginya guys, dan juga rasanya itu beneran luxurious banget di kulit aku. Dan setelah aku pakai shower scrub ini 2 minggu sekali, aku bakal pakai body scrub yang tipe romansa ini ya. Ini tuh baunya wangi banget, beneran kayak rose gitu, dan ini tuh lebih halus daripada shower scrub teksturnya ya kan. Dan ini tuh cocok banget buat kamu yang mungkin punya kulit yang lebih sensitif ya. Aku rekomendasiin kamu untuk cobain body scrub romansa ini karena ini tuh buliran scrubnya halus dan tidak sakit sama sekali ketika di apply. Ini juga mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan nutrisi kulit. Selain itu, ini tuh nggak dites di hewan guys, jadi buat kamu yang penyayang hewan ini tuh safe ya karena nggak dites ke hewan sama sekali. Dan ini tuh juga sudah ada BPOM-nya. Nah setelah itu, setiap harinya setelah mandi ya, aku bakal pakai body lotion ini. Ini tuh tipe Charming, dan let me tell you guys, ini tuh body lotion paling wangi yang pernah aku pakai karena ini tuh beneran wanginya mirip banget dengan parfum yang harganya 5 juta loh guys. Ini tuh mirip banget dengan Eau de Parfum Baccarat Rouge 540. Iya guys, ini tuh mirip parfum Baccarat wanginya, beneran wangi banget. Dan seperti yang bisa kamu lihat di satu sisi tangan aku pakai body lotion ini putih banget, kayak cerah banget ya langsung dibandingkan dengan bagian tangan aku yang nggak pakai body lotion Scarlet Whitening ini. Dan karena aku ordernya itu paket ya, aku dapat shower scrub yang mango dan juga yang cucumber. Aku suka banget sama wangi cucumber ini. Selain itu aku juga ada Scarlet Whitening body lotion yang romansa, jadi beneran cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Dan aku rekomendasiin banget sih body scrubnya, beneran kayak wangi dan juga cocok banget untuk kulit sensitif. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan kulit aku itu bakal secerah Selena Gomez dan juga Hailey Bieber dengan harga yang terjangkau. Make sure untuk cek Scarlet Whitening, aku udah leave linknya di description box di bawah. Anyway, sekarang aku bakal ceritain tentang kontroversi Cole Sprouse dan juga Lily Reinhart. Well, di tanggal yang sama, 21 Juni 2020, ada lagi seorang anonim di Twitter yang nge-tweet dan mengklaim kalau Cole Sprouse pernah melakukan HN kepadanya ketika Cole Sprouse masih kuliah di New York University. Dan kalau misalnya kamu sudah liatin Instagram aku, kamu pasti tahu kalau aku tuh pernah dulu ketemu dengan Cole Sprouse, sangat random sekali, beneran di jalan gitu. Aku ketemu dia dan kita sempat ngobrol. Nah kalau misalnya kamu penasaran aku ngobrol apa aja dengan Cole Sprouse dan gimana dia ngebantu aku, dan make sure untuk komen di bawah. Anyway guys, inilah isi tweet dari anonim tersebut. Dia bilang kalau saya ingin menceritakan tentang HN saya oleh Cole Sprouse. Ini terjadi di sebuah pesta pada tahun 2013 ketika Cole sekolah di New York University. Saya diundang ke salah satu pestanya oleh seorang teman. Dia datang saat pesta dan mulai menggoda saya dan jelas saya tersanjung. Kami berbicara cukup lama dan dia langsung bilang kalau setelah si Cole Sprouse merayu dia, akhirnya Cole Sprouse menyerangnya. Dan tanggal 22 Juni, 1 hari setelah itu, Cole Sprouse nge-tweet seperti ini. Dia bilang kalau saya dan 3 rekan pemeran Riverdale lainnya dituduh melakukan HN oleh akun anonim di Twitter. Saya menanggapi tuduhan ini dengan sangat serius dan akan bekerja dengan tim yang tepat untuk sampai ke akar permasalahannya. Tuduhan palsu membuat kerusakan luar biasa bagi para korban HN yang sebenarnya. Selain itu, saya tidak akan pernah berusaha membungkam siapapun. Saya mendorong agar orang-orang melihat tuduhan itu sendiri karena peristiwa-peristiwa yang terperinci secara faktual tidak benar. Well guys, siapa lagi sih 3 teman Cole Sprouse yang terlibat dengan kasus tuduhan dari anonim Twitter tersebut? Well, mereka adalah Lily Reinhart, KJ Apa, dan Vanessa Morgan. Semuanya bermain di Riverdale. Riverdale itu adalah TV show Amerika yang sangat populer sekali ya by the way. Dan kalau misalnya kamu suka dengan
Cole Sprouse ataupun Lily, mereka itu dulunya pacaran. Karena tampaknya saat quarantine ini dimulai, mereka putus guys. Mereka adalah salah satu pasangan yang tidak tahan pada saat quarantine terjadi. Ada orang yang bilang kalau mereka udah balikan, ada orang yang bilang kalau mereka udah putus. Komen di bawah kalau misalnya kamu tahu informasi gosip tentang mereka berdua. Tapi anyway, Lily Reinhart nge-reply ke tweet Cole Sprouse dan dia bilang seperti ini. Saya selalu menganggap serius tuduhan HN, tetapi terbukti bahwa akun ini dibuat khusus untuk membuat cerita palsu tentang saya dan teman-teman saya. Saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih parah daripada berbohong tentang kekerasan seksual. Perbuatan ini menghapuskan kepentingan pria dan wanita yang cukup berani untuk tampil ke depan dengan kebenaran, yaitu mereka adalah korban HM, dan kebohongan semacam ini dapat menghancurkan hidup dan karir seseorang. Dan saya bisa menyebutnya kebohongan karena orang yang membuat tuduhan sudah mengakui bahwa cerita-cerita itu dibuat-buat. Ya guys, jadi Lily Reinhart sendiri bilang kalau tuduhan itu dinyatakan 100% tidak benar karena mereka sudah tahu identitas dari Twitter anonim itu gitu loh, dan mereka sudah mendapatkan pengakuan kalau ini adalah isu dan juga bohong dan hanya ingin kontroversi saja. Aku sendiri sih setuju sih dengan pernyataan Lily. Menurut aku banyak sekali korban-korban HN yang mereka sudah sangat berani ya keluar dan bilang kalau aku itu pernah dinakalin gitu, tapi tampaknya orang-orang yang melakukan kejahatan kepada aku tuh tidak mendapatkan keadilan. Aku tuh malu gitu loh. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang selalu menuduh artis ini, artis itu, padahal tuh nggak benar ya, ini akan membuat orang jadi ngelihat kalau oh ya udah deh, seseorang itu di HN yang mereka akan anggap kalau itu tuh nggak gitu penting gitu loh, karena tampaknya semua artis yang mereka tahu aja udah pernah melakukan itu kepada orang lain. Dan di satu sisi banyak sekali orang-orang yang keluar ya yang bilang kalau saya adalah korban HN, tapi karena orang-orang lebih kenal dengan Lily, lebih kenal dengan Justin Bieber, mereka jadi sibuk dengan selebritinya gitu loh, bukannya korban-korban yang beneran adalah korban dari HN. Jadi aku setuju banget dengan pernyataan Lily. Aku sendiri nggak ngerti kenapa Twitter anonim itu tiba-tiba aja di hari yang sama ya mereka menuduh seleb-seleb Amerika gitu loh, kayak buat apa? I don't know. Anyway guys, thank you so much for watching. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai, well, ini adalah warna lipstick natural aku. Aku nggak pakai lipstick karena aku tadi setelah makan ya, aku makan daging ayam dan aku nggak pakai lipstick lagi. But so this is like my natural lip color. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. I hope you have a wonderful day and I will see you in my next video. Bye guys!